Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya atas nama Sukmawati, saya atas nama Putra Medani Zakaria, saya atas nama Rifan Isnaini. Di sini kami akan membahas mengenai teori kognitivisme. Tahukah kamu apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif ialah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik, seperti mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan sesuatu. Beberapa pandangan teori kognitif. Yang pertama, ada Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Yang kedua, ada Jerome Bruner. Menurut Brun, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu inaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga ada David Ausubel. Menurut David, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Tahap-tahap belajar teori kognitif. Yang pertama ada tahap inaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Yang kedua, ada tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, ada tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kelebihan dan kelemahan teori kognitif. Kelebihan teori kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dan yang kedua, membantu siswa memahami bahan ajar secara lebih mudah. Adapun kelemahan dari teori kognitif, yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lebih lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Adapun implikasi teori belajar kognitif, yaitu hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perspektual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama ada ZPD, Zone Proximal Development, dan yang kedua ada Scaffolding, yaitu teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran. Yang ketiga ada bahasa dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Murid sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya pada kelas untuk berdoa. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa.
Selanjutnya, sekarang itu mau bagi kelompok dan diharapkan di tiap kelompok nanti ada diskusi. Coba membagikan APB, ikuti petunjuknya dan silakan diskusikan bersama teman kelompok. Setelah itu, silakan presentasikan bersama dengan teman kelompok. Siap? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. CPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Scaffolding merupakan teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli. Sedangkan bahasa dan pikiran menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku. Kesimpulan, bahwa teori belajar kognitif merupakan teori yang menekankan pada proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Yang kedua, teori Vygotsky menekankan pada pembelajaran sosiokultural. Inti dari teori Vygotsky yaitu penekanan pada interaksi pembelajaran antara aspek internal dan aspek eksternal pada lingkungan sosial. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya.